Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pendengar setia dimanapun berada? Semoga hari ini kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang penuh perjuangan, misteri, dan perubahan nasib tentang seorang TKI sederhana yang tak pernah menyangka hidupnya akan bersinggungan dengan wanita paling berkuasa di dunia industri mobil listrik Cina. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa aku ingin menyapa dan mengajak silaturahmi. Buat kalian yang sedang mendengarkan cerita ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga kalian para perantau Indonesia di luar negeri, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tulis di kolom komentar ya, kalian dari daerah mana, agar kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan mempererat persaudaraan walau hanya lewat cerita. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita panjang penuh makna seperti ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, semoga setiap kebaikan kalian dibalas dengan rezeki yang lancar, umur yang berkah, dan hati yang selalu tenang. Amin. Baik, sekarang kita mulai ceritanya. Joko berdiri diam di tengah deru mesin yang tak pernah benar-benar berhenti. Bau logam panas, oli, dan kabel terbakar bercampur menjadi satu aroma khas pabrik mobil listrik terbesar di kawasan industri Shenzhen. Jam dinding digital di atas langit-langit baja menunjukkan pukul 16.40 sore, tapi bagi Joko, waktu terasa seperti berhenti. Setiap hari selalu sama, datang sebelum matahari terbit, pulang saat langit sudah gelap, dengan tubuh lelah dan telapak tangan yang terasa seperti bukan miliknya lagi. Joko adalah seorang TKI asal Indonesia, tepatnya dari sebuah desa kecil yang bahkan jarang muncul di peta. Ia merantau ke Cina bukan karena mimpi besar, melainkan karena keterpaksaan. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya menggantungkan hidup dari ladang kecil, dan adik-adiknya masih sekolah. Saat agen tenaga kerja menawarkan kontrak kerja di perusahaan mobil listrik Cina dengan gaji yang katanya besar, Joko tak banyak bertanya. Ia hanya tahu satu hal, keluarganya harus makan. Di pabrik ini, Joko hanyalah satu dari ribuan pekerja asing dan lokal. Ia bertugas di bagian perakitan rangka bawah kendaraan listrik, pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi dan tenaga besar. Setiap kesalahan sekecil apapun bisa berujung potongan gaji atau perpanjangan jam kerja. Joko jarang berbicara, bukan karena sombong, tapi karena bahasa Mandarinnya terbatas. Ia lebih memilih diam, bekerja cepat, dan menghindari masalah. Tak banyak yang tahu bahwa pabrik tempat Joko bekerja bukan sekedar pabrik biasa. Ini adalah jantung dari sebuah kerajaan bisnis raksasa. Mobil-mobil listrik yang keluar dari sini dikirim ke seluruh dunia, menjadi simbol masa depan, teknologi, dan kekuasaan ekonomi. Namun bagi Joko, semua itu hanyalah kendaraan yang harus ia rakit dengan sempurna agar target produksi tercapai. Nama pemilik perusahaan hampir setiap hari terpampang di layar-layar besar ruang produksi dan kantor pusat, Yuan Mei. Nama itu disebut dengan nada kagum oleh para manajer, dengan rasa takut oleh para pesaing, dan dengan penuh hormat oleh para investor. Seorang wanita muda, jenius, kaya raya, dan memiliki berbagai bisnis lain, mulai dari agensi artis ternama hingga jaringan investasi teknologi. Tapi bagi Joko, Yuan Mei hanyalah nama di layar. Sosok yang terlalu jauh dari kehidupannya sebagai buruh kasar. Sore itu, suasana pabrik sedikit berbeda. Beberapa supervisor terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang. Proses produksi berjalan lebih rapi dari biasanya. Bisik-bisik cepat terdengar di antara pekerja. Joko tak terlalu peduli. Baginya yang penting menyelesaikan target dan pulang tanpa masalah. Namun tanpa ia sadari, sore itu akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Di lantai atas gedung pabrik, sebuah mobil hitam mewah baru saja berhenti. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita turun dengan langkah anggun, namun wajah yang tampak pucat. Dialah Yuan Mei. Kedatangannya selalu mendadak, tanpa pemberitahuan panjang. Ia dikenal perfeksionis dan sering melakukan inspeksi langsung, meski kondisi kesehatannya tak selalu memungkinkan. Tak ada yang tahu secara pasti, tapi rumor tentang penyakit aneh Yuan Mei sudah lama beredar di kalangan terbatas.
Penyakit yang tak terdeteksi alat medis manapun. Penyakit yang datang dan pergi tanpa pola jelas, kecuali satu hal, selalu menyiksa. Sementara itu, di bawah, Joko masih fokus mengentangkan daun terakhir pada rangka kendaraan. Keringat menetes dari pelipisnya, jatuh ke lantai logam dingin. Ia tak tahu bahwa beberapa jam ke depan, hidupnya akan berubah dari seorang buruh tak dikenal menjadi orang yang akan dipercaya menyentuh rahasia terbesar seorang wanita paling berkuasa di Cina. Dan semua itu dimulai dari sore biasa yang tampak tak istimewa. Yuan Mei berdiri di balik kaca tebal ruang observasi lantai atas, memandangi lantai produksi yang sibuk seperti sarang lebah raksasa. Dari sudut pandangnya, manusia-manusia di bawah tampak kecil, bergerak cepat, teratur, dan nyaris tanpa wajah. Semua mengikuti sistem yang ia bangun dengan ketelitian luar biasa. Setiap langkah, setiap baut, setiap suara mesin, semuanya berada di bawah kendalinya. Namun hari itu, tubuhnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali dirinya sendiri. Tangannya yang ramping mencengkram pagar besi tipis di sampingnya. Napasnya sedikit tertahan. Rasa tidak nyaman mulai muncul dari bagian perut, seperti tekanan pelan yang ia kenal betul. Sebuah sensasi yang selalu menjadi pertanda awal dari penderitaan yang tak pernah benar-benar bisa ia jelaskan kepada siapapun. Yuan Mei menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia sudah terbiasa menyembunyikan rasa sakit. Sejak remaja, ia belajar satu hal, kelemahan adalah sesuatu yang tidak boleh terlihat, apalagi bagi orang yang berada di puncak kekuasaan. Dunia bisnis tidak memberi ruang bagi keluhan, terutama bagi seorang wanita yang harus bekerja 2 kali lebih keras untuk dihormati. Seorang asisten mendekat dengan wajah cemas, bertanya apakah inspeksi perlu dilanjutkan. Yuan Mei mengangguk pelan, meski di dalam dadanya ada perlawanan hebat. Ia menuruni tangga besi dengan langkah terkontrol, menyapa para manajer dengan anggukan singkat. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Pikiran Yuan Mei melayang jauh, ke masa lalu yang jarang ia izinkan muncul. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Masa kecilnya dipenuhi kerja keras, kehilangan dan rasa lapar. Bukan hanya lapar makanan, tetapi lapar akan kehangatan keluarga. Orang tuanya meninggal saat ia masih muda, meninggalkan dirinya dan seorang adik yang sangat ia cintai. Sejak saat itu, Yuan Mei memikul tanggung jawab terlalu besar untuk usia yang terlalu kecil. Ia belajar keras, bekerja tanpa mengenal waktu, menekan emosi, dan membangun tembok tebal di sekeliling hatinya. Ketika adiknya meninggal beberapa tahun kemudian akibat kecelakaan yang hingga kini masih menghantui pikirannya, sesuatu di dalam diri Yuan Mei seperti ikut terkubur. Sejak hari itu, hidupnya hanya diisi satu tujuan, bertahan dan berkuasa, agar tak ada lagi yang bisa merenggut apapun darinya. Kesuksesan datang cepat, terlalu cepat. Investasi tepat, kecerdasan tajam, dan keberanian mengambil resiko membuat namanya melesat. Agensi artis, saham teknologi, properti, hingga akhirnya industri mobil listrik yang menjadikannya simbol masa depan Cina. Dunia memujanya, media menobatkannya sebagai wanita paling berpengaruh di generasinya. Namun tidak ada satupun media yang tahu tentang malam-malam panjangnya sendirian, terbaring di tempat tidur besar yang dingin, menahan rasa sakit di perutnya yang tiba-tiba membesar tanpa sebab yang jelas. Tidak ada satupun dokter yang benar-benar memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Pemeriksaan lengkap selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Secara medis, Anda baik-baik saja. Padahal Yuan Mei tahu tubuhnya tidak baik-baik saja. Sementara itu, di lantai produksi, Joko baru saja menyelesaikan shift kerjanya. Ia membersihkan tangannya dengan kain lap kasar, lalu menengok jam. Sedikit lagi waktunya istirahat sore sebelum lembur. Tubuhnya lelah, punggungnya pegal, tapi pikirannya tenang. Ia terbiasa dengan rasa lelah fisik. Yang tak terbiasa adalah rasa takut. Karena itu, ia selalu berusaha bekerja sebersih dan secepat mungkin, agar tak menarik perhatian. Namun hari itu, perhatian justru datang menghampirinya tanpa ia minta. Seorang supervisor memanggil namanya dengan nada tergesa. Joko sedikit terkejut, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berjalan mendekat dengan kepala sedikit menunduk, siap menerima teguran apapun. Tapi yang ia lihat
justru wajah-wajah tegang dan pandangan yang saling bertukar dengan cemas. "Bos besar ada di pabrik," bisik seseorang. Joko hanya mengangguk, tak sepenuhnya mengerti arti kalimat itu. Hingga tiba-tiba suasana berubah drastis. Beberapa langkah di depannya, seorang wanita yang dikelilingi staf mendadak berhenti berjalan. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit terhuyung. Detik berikutnya, kekacauan kecil terjadi. Para staf panik mencoba menopang Yuan Mei yang terlihat kesakitan. Semua berbicara cepat dalam bahasa Mandarin, saling menyalahkan, saling memerintah. Tidak ada yang benar-benar tahu harus berbuat apa. Mereka terbiasa mengatur jadwal, angka, dan laporan, bukan menghadapi manusia yang sedang kesakitan. Joko melihat semua itu dari jarak beberapa meter. Hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam diri Yuan Mei yang terasa manusiawi. Bukan sosok raksasa bisnis, bukan legenda. Hanya seorang wanita yang sedang menahan rasa sakit. Tanpa banyak berpikir, Joko melangkah maju. Ia tidak memahami semua kata yang diucapkan, tapi ia mengenali bahasa tubuh orang yang kesakitan. Ia pernah melihat ibunya menahan nyeri dengan cara yang sama. Pernah membantu tetangganya di kampung saat kambuh penyakit mendadak. Naluri itu muncul begitu saja. Dengan bahasa Mandarin seadanya dan gerakan tangan sederhana, Joko menawarkan bantuan. Beberapa staf menoleh padanya dengan ragu, bahkan curiga. Siapa dia? Buruh asing? Apa yang bisa ia lakukan? Namun Yuan Mei, di tengah rasa sakitnya, menoleh dan menatap Joko. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuatnya mengangguk lemah. Ia tak punya banyak pilihan. Dan di momen itulah, nasib dua manusia dari dunia yang sangat berbeda mulai terikat. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan, bahwa langkah kecil Joko sore itu akan menyeretnya ke pusaran kehidupan Yuan Mei, ke dalam rahasia, penderitaan, dan perubahan besar yang akan datang. Bab ini ditutup dengan Yuan Mei yang dibantu keluar dari lantai produksi dan Joko yang berjalan di sisinya, masih tak sadar bahwa hidup sederhananya baru saja berakhir dan sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Mobil hitam itu melaju membelah senja yang mulai turun perlahan di kota industri Shenzhen. Lampu-lampu gedung tinggi menyala satu persatu, seperti bintang buatan manusia. Di kursi belakang, Yuan Mei duduk bersandar. Kedua tangannya menekan bagian perut yang kini terasa semakin keras dan penuh. Napasnya tertahan. Keningnya basah oleh keringat dingin. Sementara rahangnya mengeras menahan rasa nyeri yang ia kenal terlalu baik. Di kursi depan, sopir pribadi fokus menyetir. Sesekali melirik ke kaca spion dengan wajah cemas. Di samping pintu belakang, Joko duduk kaku. Ini adalah pertama kalinya ia berada di dalam mobil semewah ini. Kulit joknya halus, aromanya lembut, dan suasananya terasa asing. Tapi semua itu tak mampu mengalihkan perhatiannya dari kondisi wanita di hadapannya. Joko bisa melihat dengan jelas perubahan di tubuh Yuan Mei. Perutnya tampak membesar tidak wajar, seperti mengembang perlahan dari dalam. Ia bukan orang medis, tapi naluri kampungnya mengatakan bahwa ini bukan sakit biasa. Ada tekanan, ada panas, dan ada ketegangan yang seolah terperangkap di dalam tubuh wanita itu. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata yang terucap. Yuan Mei menutup mata, sesekali mengerang pelan. Joko ingin bertanya, ingin membantu, tapi ia menahan diri. Statusnya terlalu rendah. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Namun di dalam hatinya, ia terus berdoa agar mobil ini segera sampai. Rumah Yuan Mei akhirnya tampak. Sebuah bangunan besar dengan gerbang tinggi, dikelilingi taman rapi dan penjagaan ketat. Saat mobil berhenti, beberapa staf sudah menunggu. Mereka bergerak cepat, tapi terlihat kebingungan. Ini bukan pertama kalinya Yuan Mei dibawa pulang dalam kondisi seperti ini. Namun setiap kali terjadi, ketakutan yang sama selalu muncul. Bagaimana jika kali ini lebih parah? Yuan Mei dibantu masuk ke dalam rumah, melewati lorong panjang dengan lampu temaram. Di ruang utama, ia akhirnya duduk di sofa besar, tubuhnya condong ke depan. Napasnya semakin berat. Rasa sakit kini menyebar, seperti gelombang yang datang dan pergi, tapi semakin kuat setiap kali datang. Dokter pribadi dihubungi, asisten medis bersiap, alat-alat modern dikeluarkan. Semua prosedur standar dilakukan.
Namun seperti malam-malam sebelumnya, hasilnya sama. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Perut itu tetap membesar, rasa sakit itu tetap ada. Di sudut ruangan, Joko berdiri dengan perasaan campur aduk. Ia merasa tak pantas berada di sini, di rumah seorang wanita yang hidupnya berada di halaman depan majalah bisnis dunia. Namun, setiap kali ia melihat Yuan Mei meringis, ada dorongan kuat dalam dadanya untuk melakukan sesuatu. Tanpa sadar, ia melangkah maju. Dengan suara pelan dan bahasa Mandarin yang terbata-bata, Joko berkata bahwa di kampungnya, orang-orang sering mengalami sakit perut akibat angin yang terperangkap. Ia menceritakan tentang pijatan sederhana, tentang kerokan tradisional yang sering dilakukan orang tua-tua untuk meredakan tekanan di tubuh. Beberapa staf menoleh dengan wajah tidak percaya. Ada yang hampir tertawa kecil, ada yang terlihat tersinggung. Bagaimana mungkin metode kampung bisa membantu penyakit yang gagal disembuhkan teknologi tercanggih? Namun Yuan Mei, di tengah rasa sakitnya, membuka mata dan menatap Joko. Tatapan itu lama, bukan tatapan seorang bos kepada buruhnya, melainkan tatapan seseorang yang sudah terlalu lama kehabisan harapan. Biarkan dia mencoba, ucap Yuan Mei pelan. Ruangan mendadak sunyi. Joko terkejut, tapi ia mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat ia mendekat. Ia meminta izin dengan isyarat sederhana, lalu mulai memijat perlahan bagian perut Yuan Mei dengan tekanan sangat ringan. Gerakannya hati-hati, mengikuti naluri dan pengalaman lama, bukan ilmu medis, melainkan warisan kebiasaan kampung. Ia memijat memutar, perlahan, ritmis. Lalu dengan alat sederhana yang ada, ia melakukan kerokan halus di beberapa titik, menjaga agar tidak menyakiti. Yuan Mei awalnya menegang, tapi beberapa menit kemudian, napasnya mulai teratur. Perlahan, sangat perlahan, tekanan di perutnya terasa berkurang. Yuan Mei membuka mata, terkejut oleh sensasi yang ia rasakan. Rasa nyeri yang biasanya menusuk kini berubah menjadi hangat dan ringan. Perutnya yang membesar mulai terasa lebih lunak. Ia menyentuhnya dengan tangan sendiri, hampir tak percaya. Beberapa staf saling berpandangan. Alat medis menunjukkan perubahan kecil namun nyata. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, serangan penyakit itu mereda. Bukan karena obat, melainkan karena sentuhan sederhana dari seorang buruh asing. Joko menghentikan pijatannya saat Yuan Mei mengangkat tangan memberi isyarat. Wajah wanita itu masih pucat, tapi matanya kini lebih hidup. Ada rasa lega, ada rasa heran, dan ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah harapan yang hampir mati, kini berdenyik pelan. "Terima kasih," ucap Yuan Mei lirih. Kata itu sederhana, tapi bagi Joko rasanya berat. Ia menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Dalam hidupnya, ia jarang mendapat ucapan terima kasih dari orang-orang berkuasa. Malam itu, Yuan Mei berbaring lebih tenang. Perutnya tidak sepenuhnya kembali normal, tapi tidak lagi membesar menyakitkan. Untuk pertama kalinya, ia tertidur tanpa obat penenang berat. Sementara itu, di kamar tamu kecil yang disediakan staf, Joko duduk termenung. Pikirannya penuh. Ia sadar apa yang ia lakukan malam ini bukan hal kecil. Ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia yang bukan miliknya. Namun di dalam hatinya ada perasaan aneh, seolah takdir sedang membuka pintu yang tak bisa lagi ia tutup. Dan di lantai atas rumah megah itu, Yuan Mei terbangun sesaat di tengah malam. Ia menyentuh perutnya yang kini terasa normal. Air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan karena sakit, melainkan karena rasa lega. Dan karena satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Siapakah sebenarnya pria bernama Joko itu? Pertanyaan itu menandai awal dari perubahan besar bagi tubuh Yuan Mei dan bagi hidup Joko. Pagi itu datang lebih cepat dari yang Joko harapkan. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar tamu tempat ia menginap, membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Untuk sesaat, ia lupa di mana dirinya berada. Bukan di mes buruh yang sempit dan pengap, bukan pula di kamar kontrakan murah. Ia berada di rumah megah milik seorang wanita paling berkuasa di dunia bisnis mobil listrik Cina. Joko bangkit perlahan dari tempat tidur,
Tubuhnya masih terasa lelah, namun pikirannya jauh lebih berat. Semalam terasa seperti mimpi. Ia, seorang buruh asing, memijat perut bos besar dan berhasil meredakan penyakit yang tak mampu ditangani dokter-dokter ternama. Ia bertanya dalam hati, apakah semua itu benar-benar terjadi atau hanya ilusi karena kelelahan? Ketika ia keluar kamar, rumah itu sudah hidup. Beberapa staf berjalan cepat dengan tablet di tangan, suara langkah mereka teredam oleh karpet tebal. Aroma teh hangat dan makanan ringan memenuhi udara. Semuanya bergerak dengan ritme teratur, seolah setiap orang tahu tugasnya masing-masing. Seorang asisten mendekati Joko dan memintanya menunggu di ruang tengah. Nada bicaranya sopan tapi dingin. Joko mengangguk, duduk di sofa besar dengan posisi kaku. Tangannya saling menggenggam, pikirannya penuh tanda tanya. Ia takut jika apa yang ia lakukan semalam dianggap lancang. Ia siap menerima konsekuensi terburuk, bahkan dipecat dan dipulangkan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Yuan Mei muncul dengan pakaian rumah sederhana. Wajahnya masih pucat, tapi jauh lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Rambutnya diikat rapi, matanya menatap Joko dengan sorot yang sulit ia tafsirkan. Duduklah dengan tenang, ucap Yuan Mei pelan. Joko menunduk, menjawab dengan suara rendah. Ia tak berani menatap terlalu lama. Jarak status di antara mereka terasa begitu nyata. Namun, Yuan Mei justru mempersilahkannya berbicara. Ia bertanya tentang asal-usul Joko, keluarganya, dan bagaimana ia bisa bekerja di Cina. Joko menjawab apa adanya, tentang desa kecilnya, tentang orang tua yang bergantung padanya, tentang hidup yang menuntutnya merantau. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak pula mengeluh. Ia hanya bercerita dengan jujur. Yuan Mei mendengarkan tanpa menyela. Lalu pembicaraan beralih ke penyakit itu. Yuan Mei menjelaskan bahwa apa yang dialaminya bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun ia hidup dengan rasa takut akan malam. Perutnya membesar tanpa sebab, nyeri datang seperti gelombang, dan setiap serangan selalu meninggalkan trauma. Ia telah mencoba segala cara, pengobatan modern, terapi mahal, bahkan metode alternatif dari berbagai negara. Namun tidak ada yang benar-benar membantu seperti yang Joko lakukan semalam. Apa yang kamu lakukan? Mengapa bisa berhasil? Tanya Yuan Mei. Joko terdiam sejenak. Ia menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu secara ilmiah. Ia hanya mengikuti kebiasaan orang-orang di kampungnya. Baginya, tubuh manusia bukan hanya soal organ, tapi juga soal perasaan yang terpendam. Kata-kata itu membuat Yuan Mei terdiam lama. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara tentang penyakitnya tanpa menyebut angka, grafik, atau istilah medis rumit. Kata-kata Joko sederhana tapi terasa tepat. Seolah menyentuh sesuatu yang selama ini dihindari Yuan Mei, hubungan antara tubuh dan batin. Percakapan mereka terhenti saat seorang staf masuk dengan wajah tegang. Ia melaporkan bahwa beberapa anggota Dewan Direksi sudah mengetahui kondisi Yuan Mei semalam. Ada kekhawatiran, ada kecurigaan, dan ada pertanyaan tentang keberadaan Joko di rumah ini. Suasana langsung berubah. Yuan Mei menarik nafas panjang. Ia tahu setiap keputusan yang ia ambil akan diawasi dan diperdebatkan. Namun kali ini ia tidak ingin tunduk pada ketakutan. Ia menatap Joko, lalu berkata dengan suara tegas bahwa ia ingin Joko tetap berada di rumah ini untuk sementara waktu. Kata-kata itu membuat ruangan senyap. Joko terkejut. Ia refleks menolak secara halus, mengatakan bahwa ia hanya pekerja pabrik dan tidak pantas berada di sini. Namun Yuan Mei menghentikannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak sedang menawarkan belas kasihan, melainkan pekerjaan. Ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang tidak melihatnya sebagai legenda, melainkan sebagai manusia yang bisa sakit. Dan semalam, Joko telah menunjukkan hal itu. Tawaran itu bukan tawaran kecil. Yuan Mei menjelaskan bahwa Joko akan diberi imbalan yang jauh lebih besar dari gajinya di pabrik. Ia akan menjadi asisten pribadi sekaligus pendamping terapi non-medisnya. Namun dengan satu syarat, semua yang terjadi di rumah ini harus tetap menjadi rahasia. Joko kembali terdiam. Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Di sisi lain, ia sadar bahwa memasuki dunia Yuan Mei berarti masuk ke wilayah berbahaya, penuh intrik, kecemburuan, dan tekanan. Ia meminta waktu untuk berpikir. Siang itu Joko diantar kembali ke mes buruh untuk mengambil barang-barangnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi konflik.
Teman-temannya menyambutnya dengan canda, tak tahu apa yang sedang ia hadapi. Ia menatap kamar sempit itu untuk terakhir kalinya, lalu menatap tangannya sendiri. Tangan yang semalam menyentuh takdir baru. Sore harinya, Joko kembali ke rumah Yuan Mei. Dengan suara bergetar namun mantap, ia menerima tawaran itu. Yuan Mei mengangguk, seolah telah menunggu jawaban tersebut. Ia memberikan uang imbalan awal sebagai tanda kesepakatan. Jumlahnya membuat Joko terdiam. Ini lebih dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Namun di balik semua itu, beberapa pasang mata mengamati dari kejauhan. Tidak semua orang senang dengan keputusan Yuan Mei. Beberapa staf dan anggota direksi mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Joko. Dan di antara bisik-bisik itu, benih konflik mulai tumbuh. Bab ini ditutup dengan Joko yang berdiri di balkon rumah megah itu saat malam tiba, memandang lampu kota yang berkilau. Hidup lamanya telah ia tinggalkan, dan hidup baru yang penuh ketidakpastian telah menantinya. Ia tidak tahu apakah keputusan ini akan menyelamatkan dirinya atau justru menyeretnya ke dalam badai yang jauh lebih besar. Hari-hari pertama Joko di rumah Yuan Mei terasa seperti berjalan di dunia yang sama sekali asing. Setiap pagi, ia terbangun bukan oleh suara alarm pabrik atau teriakan mandor, melainkan oleh cahaya matahari yang masuk lembut melalui jendela besar dan langkah pelan para staf rumah. Rumah megah itu terlalu sunyi, terlalu rapi, dan terlalu luas bagi seseorang yang terbiasa hidup berdesakan di mes puruh. Joko diberi sebuah kamar sederhana namun nyaman di sayap rumah yang terpisah dari kamar utama Yuan Mei. Meski sederhana menurut standar rumah itu, kamar tersebut jauh lebih layak dibanding apapun yang pernah ia tempati. Namun, kenyamanan fisik itu tidak serta-merta membuat hatinya tenang. Ia merasa seperti tamu yang sewaktu-waktu bisa diminta pergi. Tugas Joko perlahan mulai jelas. Ia tidak hanya diminta menemani Yuan Mei saat serangan penyakit datang, tetapi juga berada di dekatnya hampir sepanjang hari. Ia diminta mengatur waktu istirahat Yuan Mei, mengingatkannya makan, dan memastikan ia tidak memaksakan diri bekerja berlebihan. Sebuah peran yang aneh, karena Joko bukan dokter, bukan terapis resmi, dan bukan pula bagian dari struktur bisnis perusahaan. Namun Yuan Mei bersikeras. Ia merasa lebih tenang saat Joko berada di dekatnya. Ada sesuatu dari kehadiran pria itu yang tidak mengancam, tidak menuntut, dan tidak menilai. Joko berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak, dan selalu bertanya sebelum melakukan apapun. Hal-hal kecil yang selama ini jarang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Pada malam ketiga, penyakit itu kembali datang. Kali ini tidak sedramatis sebelumnya, namun cukup membuat Yuan Mei terbangun dengan napas pendek dan wajah tegang. Tanpa perlu dipanggul, Joko sudah bersiaga. Ia membantu Yuan Mei duduk dengan posisi nyaman, lalu melakukan pijatan ringan seperti sebelumnya. Gerakannya masih sama, pelan, penuh kehati-hatian, dan tanpa paksaan. Menit demi menit berlalu. Rasa sakit itu kembali mereda. Yuan Mei memejamkan mata, napasnya menjadi teratur. Dalam keadaan setengah sadar, ia berkata pelan bahwa sudah lama ia tidak merasa setenang ini. Kata-kata itu membuat Joko terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya terus melakukan apa yang ia bisa dengan penuh tanggung jawab. Seiring hari berganti, ketergantungan Yuan Mei terhadap kehadiran Joko semakin terasa. Ia mulai mengurangi pertemuan bisnis, menunda beberapa keputusan penting, dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Para staf memperhatikan perubahan ini dengan campuran lega dan khawatir. Lega karena kondisi Yuan Mei membaik, khawatir karena perubahan itu terlalu bergantung pada satu orang asing. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa staf senior merasa posisi mereka terancam. Beberapa anggota dewan direksi mempertanyakan keputusan Yuan Mei yang dianggap tidak rasional. Mereka melihat Joko bukan sebagai penolong, melainkan sebagai celah. Celah yang bisa membahayakan stabilitas perusahaan. Joko sendiri merasakan tekanan itu. Tatapan sinis, pertanyaan berulang, dan sikap dingin mulai ia terima. Ia sadar bahwa setiap geraknya diawasi. Namun ia memilih diam. Baginya, tugasnya sederhana. Membantu Yuan Mei sebisa mungkin dan tidak melampaui batas. Di sela-sela itu, percakapan antara Joko dan Yuan Mei semakin sering terjadi. Bukan tentang bisnis, melainkan tentang hal-hal kecil. Tentang desa Joko, tentang makanan sederhana yang ia rindukan,
tentang langit malam yang terlihat berbeda dari kampung halaman. Yuan Mei mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah cerita-cerita itu memberinya napas baru. Suatu malam, Yuan Mei bertanya mengapa Joko selalu terlihat tenang, meski berada di lingkungan yang penuh tekanan. Joko menjawab dengan jujur bahwa hidupnya sejak kecil sudah mengajarkannya untuk menerima keadaan. Bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tapi niat baik selalu bisa dijaga. Jawaban itu kembali membuat Yuan Mei terdiam lama. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama bertahun-tahun, ia mencoba mengendalikan segalanya. Bisnis, orang-orang, bahkan tubuhnya sendiri. Namun justru ketegangan itulah yang mungkin memperparah penyakitnya. Malam-malam berikutnya, serangan penyakit semakin jarang. Perutnya tidak lagi membesar drastis. Tubuhnya merespons dengan baik pada pijatan dan ketenangan yang dibangun perlahan. Untuk pertama kalinya, Yuan Mei mulai percaya bahwa kesembuhan mungkin benar-benar ada. Namun di balik ketenangan itu, badai perlahan terbentuk. Seorang anggota dewan direksi mulai menyelidiki latar belakang Joko. Mereka menggali masa lalunya, kontrak kerjanya, dan alasan Yuan Mei mengangkatnya. Tidak ada yang mencurigakan, namun justru itulah yang membuat mereka gelisah. Joko terlalu bersih, terlalu sederhana, dan itu membuatnya sulit dikendalikan. Bab ini ditutup dengan sebuah adegan sunyi. Joko berdiri di dapur rumah itu, membuatkan minuman hangat sederhana untuk Yuan Mei, seperti yang biasa dibuat ibunya saat ia kecil. Yuan Mei duduk di meja, memandani pria itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara rasa aman, rasa terima kasih, dan sesuatu yang mulai tumbuh perlahan tanpa ia sadari. Di luar, hujan turun pelan. Dan di balik dinding rumah megah itu, takdir terus bergerak, menyiapkan ujian yang akan menguji kepercayaan, kesetiaan, dan keberanian mereka berdua. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin berbeda dari sebelumnya. Rumah megah itu kini tak lagi terasa sedingin awal Joko menginjakkan kaki. Ada jeda-jeda hening yang tidak canggung, ada percakapan ringan yang muncul tanpa direncanakan, dan ada kebiasaan baru yang terbentuk perlahan, sebuah rutinitas yang membuat Yuan Mei merasa lebih manusiawi dan membuat Joko merasa lebih dibutuhkan. Setiap pagi, Yuan Mei tidak lagi langsung membuka laptop dan menatap laporan keuangan. Ia mulai duduk di teras belakang, meminum teh hangat, sementara Joko berdiri tak jauh darinya. Mereka jarang berbicara di pagi hari, namun keheningan itu terasa nyaman. Bagi Yuan Mei, ini adalah hal baru. Selama bertahun-tahun, keheningan selalu berarti kesepian. Kini, keheningan berarti kehadiran. Kondisi fisik Yuan Mei terus menunjukkan perbaikan. Serangan penyakit semakin jarang dan tidak lagi separah dulu. Perutnya tidak lagi membesar tiba-tiba, dan rasa nyeri hanya datang sebagai sisa-sisa ketegangan, bukan sebagai ancaman. Para dokter tercengang, para staf bingung, dan dewan direksi mulai tidak nyaman. Namun di balik kemajuan itu, muncul sesuatu yang lebih rumit. Yuan Mei mulai mencari Joko bukan hanya saat sakit. Ia memanggilnya untuk menemaninya makan malam, untuk duduk bersamanya saat malam terasa terlalu panjang, bahkan hanya untuk mendengarkan cerita sederhana tentang kehidupan Joko di kampung. Cerita tentang sawah, tentang hujan, tentang ibunya yang selalu bangun lebih pagi dari matahari. Bagi Joko, semua itu terasa aneh. Ia terbiasa menjadi pelayan, bukan teman bicara. Ia sering bertanya dalam hati, apakah ini masih bagian dari pekerjaannya atau sudah melampaui batas yang seharusnya. Namun setiap kali ia hendak menjaga jarak, Yuan Mei justru terlihat semakin rapuh. Suatu malam, Yuan Mei mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Joko yang berjaga di luar kamar segera masuk setelah mendengar panggilan. Ia mendapati Yuan Mei duduk di tepi tempat tidur, menahan air mata yang nyaris jatuh. Tanpa banyak kata, Joko duduk di dekatnya. Ia tidak menyentuh, tidak memaksa, hanya hadir. Perlahan, Yuan Mei mulai berbicara tentang malam ketika adiknya meninggal, tentang rasa bersalah yang tak pernah pergi, dan tentang ketakutannya akan ditinggalkan sendirian sekali lagi. Kata-kata itu mengalir begitu saja, seperti bendungan yang akhirnya jebol. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian.
Ia tidak memberi nasihat besar, tidak mencoba memperbaiki apapun. Ia hanya berkata bahwa rasa sakit yang dipendam terlalu lama memang bisa mencari jalan keluar melalui tubuh. Tangis Yuan Mei pecah malam itu. Bukan tangis seorang pengusaha kuat, melainkan tangis seorang kakak yang kehilangan dan tak pernah sempat berduka. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian saat menangis. Sejak malam itu, batas di antara mereka semakin kabur. Joko mulai merasa takut akan keterikatannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya peduli pada kesehatan Yuan Mei, tetapi juga pada perasaannya. Namun ia tahu, perasaan seperti itu berbahaya. Dunia Yuan Mei bukan dunia yang bisa ia masuki tanpa luka. Tekanan dari luar semakin nyata. Beberapa staf senior mulai terang-terangan mempertanyakan keputusan Yuan Mei. Mereka menyarankan agar Joko digantikan oleh profesional, dengan alasan keamanan dan reputasi. Yuan Mei menolak dengan tegas, dan penolakan itu membuat hubungan internal semakin tegang. Joko mengetahui semua itu dari bisik-bisik yang tak sengaja ia dengar. Ia mulai merasa bersalah. Ia takut kehadirannya justru membawa masalah bagi Yuan Mei. Ia mempertimbangkan untuk mundur, kembali ke hidup lamanya, meski hatinya berat. Suatu sore, Joko mengungkapkan niat itu kepada Yuan Mei. Ia mengatakan bahwa jika keberadaannya menjadi beban, ia siap pergi. Kalimat itu membuat Yuan Mei terdiam lama. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu ketakutan yang tak ia sembunyikan. "Jangan pergi," ucapnya pelan. Dua kata itu sederhana, namun penuh makna. Untuk pertama kalinya, Yuan Mei mengakui bahwa ia membutuhkan seseorang. Bukan sebagai bos, bukan sebagai pengusaha, melainkan sebagai manusia. Bab ini ditutup dengan adegan malam yang sunyi. Yuan Mei berdiri di depan jendela kamarnya, memandang kota yang berkilau. Di belakangnya, Joko berdiri dengan jarak aman. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Namun di antara mereka ada sesuatu yang tak terucap. Sebuah kedekatan yang lahir dari luka, kepercayaan, dan keberanian untuk tidak lagi sendirian. Dan di luar rumah itu, konflik yang lebih besar mulai bergerak, karena dunia tidak akan tinggal diam melihat seorang wanita berkuasa berubah oleh kehadiran seorang pria sederhana. Hujan turun sejak sore dan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Langit kelabu menggantung rendah di atas rumah megah itu, seolah menekan siapapun yang berada di dalamnya. Yuan Mei duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyala redup, sementara di hadapannya terbuka sebuah kotak kayu kecil yang jarang ia sentuh. Kotak itu berisi benda-benda lama, foto usang, sebuah jam tangan kecil, dan selembar surat yang sudutnya sudah menguning. Semua tentang adiknya. Sudah bertahun-tahun Yuan Mei menghindari kotak itu. Setiap kali ia mencoba membukanya, dadanya terasa sesak, perutnya mulai menegang, dan rasa sakit itu kembali datang. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, ia merasa cukup kuat, atau mungkin cukup lelah untuk terus melarikan diri. Di luar ruangan, Joko berdiri ragu. Ia melihat pintu ruang kerja terbuka sedikit, dan merasakan suasana yang tidak biasa. Seorang staf memberitahunya bahwa Yuan Mei meminta bertemu, tapi tanpa nada perintah seperti biasanya. Joko masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Yuan Mei tidak langsung menoleh. Suaranya terdengar tenang tapi rapuh. "Aku belum pernah menceritakan semuanya pada siapapun," katanya pelan. "Bukan pada dokter, bukan pada kolega, bahkan bukan pada diriku sendiri." Joko duduk di kursi seberang meja, diam, memberi ruang. Yuan Mei mulai bercerita tentang masa muda yang keras, tentang bagaimana ia dan adiknya hidup berpindah-pindah setelah orang tua mereka meninggal. Tentang malam kecelakaan itu, malam ketika ia memaksa adiknya ikut perjalanan bisnis singkat karena ia tak ingin meninggalkannya sendirian. Tentang hujan deras, rem yang gagal, dan suara benturan yang terus terngiang di kepalanya hingga hari ini. "Aku selamat," ucap Yuan Mei lilih. Dia tidak. Tangannya bergetar saat memegang foto kecil itu. Air mata jatuh, satu persatu, tanpa bisa ia tahan lagi. Selama ini,
Ia mengubur rasa bersalah itu di balik kesibukan, ambisi, dan kontrol tanpa henti. Ia membangun kerajaan bisnis bukan hanya untuk sukses, tapi untuk melarikan diri. Dan tubuhnya tidak pernah lupa. Saat Yuan Mei bercerita, Joko merasakan dadanya ikut berat. Ia melihat jelas hubungan antara luka batin dan penyakit yang selama ini menyiksa wanita itu. Setiap kali ingatan itu tertekan, tubuh Yuan Mei yang menanggungnya. Tangisan Yuan Mei semakin pecah, nafasnya mulai tidak teratur. Joko segera mendekat, membantu Yuan Mei duduk lebih nyaman, melakukan pijatan ringan seperti biasa. Kali ini bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk menenangkan jiwa yang terlalu lama terkunci. Perlahan, Yuan Mei mulai tenang. Perutnya yang sempat terasa kencang kembali melunak. Tangisnya berubah menjadi isakan pelan, lalu sunyi. Malam itu, Yuan Mei akhirnya melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia berduka. Sementara itu, di sisi lain rumah, Joko pun menghadapi luka lamanya sendiri. Setelah Yuan Mei tertidur, Joko duduk sendirian di kamar kecilnya. Pikirannya melayang ke rumah, ke ayahnya yang kini semakin lemah, ke ibunya yang jarang mengeluh tapi selalu tampak lelah, dan ke adik-adiknya yang menggantungkan harapan padanya. Ia teringat alasan ia merantau, bukan untuk mimpi besar, bukan untuk kekayaan, hanya agar keluarganya bisa bertahan. Dan kini, di tempat yang tak pernah ia bayangkan, ia justru terjebak dalam dilema yang lebih besar dari sekadar uang. Keesokan harinya, Yuan Mei memutuskan melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia membatalkan beberapa agenda besar, menolak rapat penting, dan memilih tinggal di rumah. Para staf terkejut, dewan direksi gusar, media mulai bertanya-tanya. Namun Yuan Mei tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia mulai menjalani hari-hari dengan ritme baru, menulis jurnal, berjalan di taman, mengurangi kontrol berlebihan. Dan setiap perubahan itu, tubuhnya merespons dengan baik. Penyakit itu hampir tak muncul. Namun perubahan besar selalu mengundang perlawanan. Salah satu anggota dewan direksi akhirnya bertindak. Mereka menganggap Yuan Mei tidak lagi stabil dan menilai Joko sebagai pengaruh berbahaya. Diam-diam mereka mulai menyusun rencana, bukan hanya untuk menyingkirkan Joko, tapi juga untuk mengambil alih kendali perusahaan jika Yuan Mei dianggap tidak layak memimpin. Joko mulai merasakan tekanan itu secara langsung. Aksesnya dibatasi, gerak-geriknya diawasi. Beberapa staf mulai memperlakukannya dengan dingin, bahkan kasar. Ia sadar, badai sedang mendekat. Bab ini ditutup dengan sebuah adegan simbolis. Yuan Mei dan Joko duduk berdampingan di taman belakang, memandangi langit yang mulai cerah setelah hujan panjang. Yuan Mei berkata pelan bahwa ia merasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya diletakkan. Joko hanya mengangguk. Ia tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya, ia tahu ketenangan ini tidak akan berlangsung lama. Karena ketika luka lama mulai sembuh, seringkali dunia luar justru datang untuk mengujinya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Meski matahari bersinar cerah dan taman belakang tampak hijau setelah hujan semalam, ada ketegangan yang menggantung di rumah itu. Yuan Mei duduk di ruang makan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Joko berdiri tak jauh, memperhatikan dengan perasaan waspada. Sejak kemarin, ia merasakan perubahan sikap staf, lebih formal, lebih dingin, dan lebih berhati-hati. Yuan Mei memecah keheningan dengan suara pelan namun tegas. Ia berkata bahwa hari ini ia akan bertemu dewan direksi. Bukan untuk membahas laporan keuangan atau strategi bisnis, melainkan untuk membicarakan dirinya sendiri. Tentang kesehatannya, tentang perubahan yang ia alami, dan tentang keputusan-keputusan yang telah ia ambil. Joko terkejut. Ia tahu betul, membuka diri di hadapan dewan direksi berarti membuka celah. Dunia bisnis tidak mengenal empati, yang ada hanya kepentingan. Ia mencoba menyampaikan kekhawatirannya, namun Yuan Mei menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa selama ini ia bersembunyi, dan justru persembunyian itulah yang membuat penyakitnya semakin kuat. Rapat berlangsung di ruang konferensi utama. Meja panjang itu dipenuhi wajah-wajah serius, orang-orang yang selama ini menghormati Yuan Mei karena kekuasaannya, bukan karena kemanusiaannya. Joko tidak diizinkan masuk.
Ia menunggu di luar, duduk dengan punggung tegak, menahan kegelisahan. Di dalam ruangan, Yuan Mei berdiri sendirian. Ia berbicara tanpa presentasi, tanpa grafik. Ia menceritakan penyakitnya apa adanya, tentang rasa sakit, tentang kegagalan pengobatan medis, dan tentang hubungannya dengan trauma masa lalu. Ia mengakui bahwa penyakit itu bukan hanya masalah fisik, melainkan reaksi tubuh terhadap tekanan dan rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Beberapa anggota dewan terdiam. Beberapa lainnya saling bertukar pandang, tidak nyaman. Lalu Yuan Mei menyebut nama Joko. Ia mengatakan bahwa kehadiran Joko bukan keajaiban, melainkan pemicu. Bahwa sentuhan sederhana dan ketenangan yang ia bawa membuka pintu bagi penyembuhan yang selama ini ia tolak. Ia menegaskan bahwa keputusannya mengangkat Joko bukanlah keputusan emosional, melainkan keputusan manusiawi. Reaksi dewan direksi beragam. Ada yang ragu, ada yang sinis, dan ada yang melihat ini sebagai kesempatan. Seorang anggota dewan akhirnya berbicara dengan nada dingin. Ia mempertanyakan stabilitas kepemimpinan Yuan Mei. Ia menyebut perubahan perilaku, pembatalan agenda, dan ketergantungan pada seorang asisten tanpa latar belakang profesional sebagai tanda bahaya. Rapat berubah tegang. Yuan Mei menahan napas, perutnya terasa sedikit menegang, refleks lama yang hampir muncul. Namun kali ini ia tidak mundur. Ia menyadari sesuatu yang penting. Penyakit itu melemah saat ia jujur, dan menguat saat ia menekan diri sendiri. Dengan suara mantap, Yuan Mei mengatakan bahwa ia tetap mampu memimpin, bahwa perubahan bukan kelemahan, dan bahwa ia tidak akan mengorbankan kesehatannya demi ambisi orang lain. Keputusan itu membuat garis pemisah jelas. Di luar ruang rapat, Joko merasakan waktu berjalan lambat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ia bisa merasakan getaran konflik yang semakin dekat. Ketika pintu akhirnya terbuka, wajah-wajah yang keluar tidak lagi ramah. Yuan Mei keluar terakhir. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kelelahan. Ia memberi isyarat pada Joko untuk mengikutinya. Mereka berjalan tanpa bicara hingga tiba di ruang pribadinya. Di sana, Yuan Mei akhirnya mengakui ketakutannya. Ia berkata bahwa dewan direksi bisa saja mencoba menjatuhkannya. Bahwa posisi Joko membuatnya menjadi target pertama. Ia meminta maaf karena telah menyeret Joko ke dalam pusaran ini. Joko mendengarkan dengan hati berdebar. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas risiko yang ia hadapi. Namun alih-alih mundur, ia justru merasakan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyesal. Bahwa ia memilih berada di sini bukan karena uang, tetapi karena ia ingin membantu. Malam itu, penyakit Yuan Mei kembali menunjukkan tanda-tanda. Bukan serangan besar, melainkan getaran halus. Peringatan bahwa tekanan belum sepenuhnya hilang. Joko segera bertindak, membantunya bernapas teratur, memicat dengan lembut, dan menemaninya hingga tenang. Namun di saat yang sama, di tempat lain, rencana mulai dijalankan. Beberapa staf menerima perintah baru. Akses Joko ke beberapa area dibatasi. Sebuah laporan internal mulai disusun, mempertanyakan legalitas posisinya. Nama Joko mulai muncul dalam dokumen sebagai risiko non-teknis. Bab ini ditutup dengan adegan yang sunyi namun menegangkan. Joko berdiri sendirian di koridor panjang rumah itu, lampu-lampu menyala redup. Ia menyadari bahwa penyembuhan Yuan Mei telah memasuki fase paling berbahaya. Bukan karena penyakitnya, tetapi karena dunia yang tidak siap menerima perubahan. Dan jauh di dalam dirinya, Joko tahu, krisis sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara di rumah megah Yuan Mei begitu sunyi, terlalu sunyi, seolah seluruh bangunan menahan napas. Joko merasakan firasat yang tak enak sejak sore, sebuah rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Para staf bergerak dengan wajah kaku, berbicara seperlunya, dan menghindari kontak mata dengannya. Yuan Mei mengurung diri di ruang kerjanya sejak siang. Rapat dewan direksi tadi pagi meninggalkan luka yang lebih dalam dari yang ia akui. Meski ia tampil tegar, tekanan itu terus menekan batinnya.
Tubuhnya mulai merespons, bukan dengan sakit yang langsung meledak, melainkan dengan ketegangan perlahan yang mengintai. Menjelang tengah malam, serangan itu datang. Bukan seperti sebelumnya. Rasa nyeri muncul tiba-tiba, kuat dan agresif. Perut Yuan Mei membesar lebih cepat dari biasanya, membuatnya terengah. Nafasnya pendek, keringat dingin mengalir deras. Ia mencoba berdiri, namun kakinya melemah. Di saat yang sama, Joko menyadari ada yang salah. Panggilan ke kamar Yuan Mei tidak dijawab. Ia mencoba masuk dan mendapati pintu terkunci dari luar. Bukan terkunci biasa, melainkan sistem pengaman elektronik. Jantung Joko berdegup keras. Ia memanggil staf, namun respons mereka lambat dan dingin. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka mendapat instruksi untuk tidak mengganggu Yuan Mei malam ini. Instruksi dari siapa? Tak ada yang mau menjawab. Di balik pintu, Yuan Mei berjuang sendirian. Tekanan batin, rasa takut, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ingatan lama kembali menghantam. Malam hujan itu, suara benturan, rasa bersalah yang belum selesai. Tubuhnya bereaksi hebat. Penyakit yang selama ini mulai melemah, kini bangkit dengan kekuatan penuh. Joko tak lagi peduli pada aturan. Dengan segala keterbatasannya, ia mencoba membuka sistem pengaman. Tangannya gemetar, tapi pikirannya jernih. Ia mengingat pola, mengingat kebiasaan staf. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, pintu akhirnya terbuka. Yuan Mei tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, perutnya membesar dengan bentuk yang mengerikan. Joko berlutut di sampingnya, memanggil namanya, berusaha menenangkan. Ia tahu ini bukan waktu untuk panik. Ia mengangkat Yuan Mei dengan susah payah ke tempat tidur, mengatur posisi tubuhnya agar bisa bernapas lebih lega. Tangannya bekerja cepat namun penuh kehati-hatian, memijat, menekan titik-titik tertentu, membimbing napasnya. Namun kali ini berbeda. Tekanan itu terlalu kuat. Yuan Mei menjerit pelan, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia berkata dengan suara putus asa bahwa ia tidak sanggup lagi, bahwa semua ini terlalu berat. Joko menatapnya dengan mata basah, menahan emosi. Ia berkata pelan namun tegas bahwa Yuan Mei tidak sendirian, bahwa rasa sakit ini bukan hukuman, melainkan sinyal. Tubuhnya sedang meminta kejujuran yang paling dalam. Di luar kamar, kekacauan mulai terbuka. Seorang staf junior yang selama ini diam, akhirnya membocorkan kebenaran. Bahwa beberapa anggota Dewan Direksi telah memerintahkan penguncian kamar Yuan Mei, bukan untuk keselamatan, melainkan untuk menguji ketidakstabilannya. Jika sesuatu terjadi, mereka siap menyatakan Yuan Mei tidak layak memimpin. Pengkhianatan itu nyata. Joko mendengar semua itu dengan amarah yang nyaris meluap. Namun ia tahu, kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Fokusnya kembali pada Yuan Mei, yang kini perlahan mulai tenang. Nafasnya mulai teratur, perutnya sedikit demi sedikit kembali melunak. Fajar mulai menyingsing saat krisis itu akhirnya mereda. Yuan Mei terbaring lemah, namun hidup. Joko duduk di sampingnya, kelelahan, tangannya masih gemetar. Malam itu hampir merenggut segalanya, nyawa, kepercayaan, dan masa depan. Pagi itu Yuan Mei mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dengan suara masih lemah namun penuh ketegasan, ia memanggil tim hukum dan beberapa anggota dewan yang masih setia. Ia mengungkapkan pengkhianatan yang terjadi malam itu, lengkap dengan bukti sistem keamanan dan kesaksian staf. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh kuasa kini pucat. Konfrontasi terjadi, suara meninggi, tuduhan saling dilontarkan. Namun kali ini Yuan Mei tidak goyah. Ia berdiri secara harfiah dan batin dan menyatakan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan ketakutan orang lain mengendalikan tubuh dan hidupnya. Beberapa anggota dewan diskors, investigasi internal dimulai. Struktur kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan mulai retak. Namun kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Nama Joko kini tercatat jelas dalam konflik internal perusahaan. Ia bukan lagi sekadar asisten pribadi. Ia menjadi simbol. Bagi sebagian orang, simbol penyembuhan, bagi yang lain, simbol ancaman. Bab ini ditutup dengan adegan pagi yang sunyi. Yuan Mei duduk di kursi roda sementara, menghadap jendela. Joko berdiri di sampingnya. Matahari terbit perlahan, menyinari kota yang belum tahu apa yang baru saja terjadi di balik dinding rumah itu. Yuan Mei berkata pelan,
bahwa malam tadi hampir menghancurkannya. Namun, justru di titik terendah itu, ia merasa paling jujur pada dirinya sendiri. Joko menunduk, menyadari bahwa mereka telah melewati badai terbesar. Tapi, satu bab terakhir masih menunggu. Karena setelah pengkhianatan, selalu ada pilihan. Bertahan dengan cara lama, atau membangun hidup baru dari reruntuhan. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari terbit perlahan di balik gedung-gedung tinggi kota. Menyinari rumah megah Yuan Mei dengan warna keemasan yang lembut. Tidak ada suara tergesa, tidak ada ketegangan seperti hari-hari sebelumnya. Udara terasa lebih ringan, seolah sesuatu yang lama terpendam akhirnya dilepaskan. Yuan Mei duduk di kursi dekat jendela besar, bukan di kursi roda lagi. Tubuhnya masih lemah, namun posturnya tegak. Perutnya terasa normal. Tidak ada tekanan, tidak ada nyeri, tidak ada rasa takut yang biasanya menyertai setiap pagi. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bangun tanpa kecemasan akan serangan berikutnya. Di belakangnya, Joko berdiri dengan sikap tenang. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya jernih. Malam-malam panjang, krisis, dan tekanan seolah meninggalkan bekas permanen di dirinya. Namun ada juga ketenangan baru. Ketenangan seseorang yang tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik, meski hasil akhirnya belum tentu sesuai harapan. Investigasi internal perusahaan bergerak cepat. Beberapa anggota dewan direksi resmi diberhentikan. Struktur manajemen dirombak. Media hanya mendapatkan versi singkat tentang restrukturisasi dan fokus baru perusahaan, tanpa mengetahui drama yang hampir merenggut nyawa pemiliknya. Yuan Mei memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada dunia. Beberapa hari kemudian, Yuan Mei mengadakan pertemuan kecil, bukan rapat bisnis, melainkan percakapan jujur dengan orang-orang terdekatnya. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan bahwa ia akan tetap memimpin perusahaan, namun dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengorbankan tubuh dan jiwanya demi ambisi yang tak ada ujungnya. Dan di hadapan semua orang, ia mengucapkan terima kasih pada Joko. Bukan sebagai bos kepada bawahan, melainkan sebagai manusia kepada manusia. Namun justru di titik itulah, Joko membuat keputusan yang mengejutkan. Malam itu, di taman belakang yang tenang, Joko meminta berbicara secara pribadi. Dengan suara pelan namun mantap, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa terus berada di posisi ini. Ia tahu, selama ia berada di sisi Yuan Mei, bayang-bayang konflik tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia tidak ingin menjadi alasan bagi siapapun untuk meragukan kekuatan Yuan Mei. Yuan Mei terdiam lama. Ia mengerti. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menahan, tidak memohon, tidak menggunakan kekuasaan. Ia menyadari bahwa kesembuhan sejatinya justru datang dari keberanian untuk melepaskan, bukan menggenggam. Dengan mata berkaca-kaca, Yuan Mei berkata bahwa Joko telah memberinya lebih dari sekadar bantuan fisik. Ia telah mengajarkannya cara mendengarkan tubuh sendiri, menerima luka, dan memaafkan diri sendiri. Penyakit itu, yang selama ini ia anggap kutukan, ternyata adalah bahasa tubuhnya yang meminta kejujuran. Dan kini, pesan itu sudah ia dengar. Beberapa hari kemudian, Joko bersiap meninggalkan rumah itu. Tidak sebagai buruh pabrik, dan tidak pula sebagai asisten pribadi, melainkan sebagai seseorang yang telah menuntaskan perannya. Yuan Mei memberinya kompensasi yang cukup untuk mengubah hidup keluarganya, bukan sebagai imbalan, tetapi sebagai penghargaan. Di gerbang rumah, mereka berdiri saling berhadapan. Tidak ada pelukan berlebihan, tidak ada janji romantis, hanya tatapan penuh makna. Tatapan dua orang yang pernah saling menyelamatkan, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Joko kembali ke Indonesia beberapa bulan kemudian. Ia membangun kehidupan baru, membantu keluarganya, membuka usaha kecil, dan menjalani hari-hari yang lebih tenang. Sesekali ia teringat rumah megah itu, malam-malam penuh ketegangan, dan seorang wanita yang pernah mempercayainya sepenuhnya. Sementara itu, Yuan Mei menjalani hidup yang lebih seimbang. Penyakit itu tidak pernah kembali seperti dulu. Sesekali tubuhnya memberi sinyal, namun kini ia tahu cara mendengarkan. Ia tetap menjadi pemimpin besar, namun juga menjadi manusia yang utuh, yang tidak lagi lari dari luka. Cerita ini ditutup dengan sebuah pagi yang sederhana. Di dua tempat yang berbeda, Joko dan Yuan Mei sama-sama memandang langit. Tidak saling menghubungi, tidak saling mencari. Namun keduanya tahu, ada bagian dari hidup mereka yang selamanya terhubung. Bukan oleh kekuasaan, bukan oleh uang, melainkan oleh keberanian untuk menghadapi rasa sakit dan memilih berubah. Karena terkadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan jejak paling dalam.